Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, guna mengatasi kasus stunting di masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar menggelar kegiatan Mini Lokakarya yang diselenggarakan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Blitar agar bisa dikendalikan, dievaluasi, dan terarah. Kasus stunting benar-benar menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan amat penting untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Di tahun 2021, data Bank Dunia World Bank menyebutkan angka kerja yang masa bayinya mengalami stunting mencapai 54%. Artinya angka tersebut, masalah stunting menjadi masalah serius bagi pemerintah dan penting untuk diselesaikan. Oleh karena itulah, awal 2021, pemerintah Indonesia mentargetkan angka stunting pada tahun 2024 turun menjadi 14%. Di Kabupaten Blitar sendiri, berbagai upaya dilakukan untuk percepatan penurunan kasus stunting, melibatkan berbagai pihak dengan melakukan beberapa intervensi, serta meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Mikhail Hankam Indoro, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB P3A Kabupaten Blitar, dalam sambutannya mengatakan, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penurunan stunting, Dinas PPKB P3A Kabupaten Blitar terus melakukan monitoring dan evaluasi yang salah satunya dengan menggelar Mini Lokakarya atau Minilok evaluasi stunting yang ada di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Seperti yang terakhir saat ini dilakukan di Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Dari 22 kecamatan mulai dilaksanakan dari hari Kamis minggu yang lalu, dan alhamdulillah pada hari ini merupakan putaran yang terakhir. Oleh karena itu, nanti pada kesempatan ini praktek-praktek baik apa saja yang sudah kita laksanakan barangkali nanti menjadi salah satu evaluasi kita bersama dalam upaya kita melaksanakan kegiatan yang lebih baik di tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa capaian-capaian daripada tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blitar, kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan mulai daripada audit kasus stunting, juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan inovasi-inovasi dalam upaya penurunan stunting ini. Target-target kita diharapkan di tahun 2023 ini adalah 14%. Dan mudah-mudahan dengan upaya kita bersama, dengan kolaborasi kita bersama, dengan sinergi kita bersama, nantinya prevalensi stunting di tahun 2023 ini bisa kita capai. Kita tidak menunggu survei kesehatan Indonesia KSKI yang mudah-mudahan nanti di bulan Desember sudah dikeluarkan. Namun demikian, target kita di tahun 2024 sangat tinggi sekali, yaitu capaiannya harus mencapai 8,6%. Oleh karena itu, penurunan dari 14% nanti ke 8,6% itu mencapai hampir 5% lebih. Oleh karena itu, kita butuh sinergi bersama, butuh kolaborasi bersama antara pemerintah daerah juga dengan desa dan kelurahan.
Kegiatan minilog evaluasi stunting di Kecamatan Sanan Kulon ini dihadiri seluruh kepala desa, Muspika Sanan Kulon, Puskesmas, Dinas Sosial, Tim Pendamping Keluarga, Institusi Masyarakat Pedesaan, Muslimat, Aisyah, PKK Desa, dan Kecamatan, serta berbagai unsur lain di masyarakat. Hasil riset kesehatan tahun 2018 menunjukkan sebanyak 30,8% balita mengalami stunting. Walaupun pada tahun 2019 stunting menjadi 27,7%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yaitu 14% pada tahun 2024. Kasus stunting terjadi hampir seluruh di wilayah Indonesia, juga di Kabupaten Blitar tentunya. Next, kebijakan Kementerian Sosial yang jelas terkait stunting ini, bantuan sosial itu tidak luput dari bantuan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, yaitu contohnya aja BPNT, program sembako. Kalau dulu sebelum tahun 2021 itu BPNT itu bantuan pangan non tunai dan bisa diambil berupa sembako di agen e-warung yang resmi ditunjuk oleh Bank BNI. Tetapi untuk tahun 2022 sampai sekarang ini BPNT menjadi bantuan tunai, jadi diberikan tunai, cuma besarnya sama dengan yang sembako, 200.000 per bulan per KPM, keluarga penerima manfaat. Namanya sekarang program sembako, Pak Ades, bukan BPNT lagi sebetulnya. Memberikan bantuan kepada stunting, pernah diundang juga keluarga stunting ke Polres Blitar Kota. Saat itu bukti daripada kepedulian kami dalam pengentasan penurunan stunting. Ada beberapa hal yang mungkin dalam melaksanakan kegiatan stunting yang mungkin perlu kita dalam program itu perlu kita awasi. Terkait suatu contoh dalam pemberian bantuan kepada stunting itu, dalam pelaksanaan misalkan diberikan bantuan stunting berupa telur 30 untuk 1 bulan, untuk 30 hari. Namun pelaksanaannya yang perlu kita mungkin kita awasi apakah telur itu betul-betul untuk stunting, sehingga nantinya, karena kalau 30 telur untuk 30 hari tentunya belum tentu nantinya sing adil pemakai sing ora stunting malah murah, kan itu. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir, saya lebih setuju juga diperkuat tentang arah pencegahan terhadap stunting itu sendiri. Karena kalau kita fokus pada penanganan, saya yakin ketika misalkan ada 1.000 stunting ditangani, stunting itu berkurang 500. Namun kalau tidak dicegah, yang lahir itu mulai lahir tidak dicegah, nanti akan muncul stunting yang baru, sehingga jumlah persentase dari para stunting itu akan tetap bertambah. Mikhail Hankam Indoro, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga, Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB P3A Kabupaten Blitar, menyampaikan dari hasil evaluasi di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar secara umum mengalami tren yang baik, yang diharapkan pada tahun 2023 ini angka kasus stunting bisa turun 14%. Ya, pada hari ini alhamdulillah kita melaksanakan mini lokakarya di Kecamatan Sanan Kulon, yang alhamdulillah pada hari ini adalah hari terakhir di seluruh kecamatan ataupun 22 kecamatan semuanya sudah melaksanakan mini lok. Topik yang kita angkat mini lok kali ini adalah berkaitan dengan evaluasi stunting yang ada di Kabupaten Blitar. Dan sesuai dengan informasi yang kami peroleh, alhamdulillah rata-rata penurunan stunting di masing-masing kecamatan mengalami tren yang baik penurunannya, dan itu sebagai upaya-upaya kita nantinya menjadi dasar kita untuk penanganan lebih lanjut di tahun 2024. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk target yang harus kita capai di tahun 2023 ini adalah 14%. Mudah-mudahan bahwa target-target ini nanti dari masing-masing kecamatan bisa tercapai, dan mudah-mudahan juga lebih rendah daripada target yang telah ditentukan
oleh kabupaten. Sementara itu, Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Sanan Kulon, Kalinggo menyampaikan minilog evaluasi stunting ini menjadikan motivasi bagi masing-masing desa untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Di Desa Purworejo secara umum tren kasus stunting menurun. Selain memang sudah ada kader kesehatan desa, juga ada penganggaran khusus dari desa yang diperuntukkan bagi keluarga yang mengalami stunting atau yang mengalami gejala stunting. Kegiatannya diselenggarakan oleh Dinas P3A PPKB Kabupaten Blitar untuk kita sama-sama mengevaluasi kondisi stunting yang ada di wilayah Sanan Kulon khususnya. Dan untuk di masing-masing desa, terutama yang di desa kami di Desa Purworejo, ini memang kita sudah ada pendampingan dari kader kesehatan desa dan juga penganggaran khusus untuk warga yang kebetulan di dalamnya ada anggota keluarganya yang dalam kondisi kekurangan atau stunting, sehingga selain ada penganggaran dari desa melalui dana desa, juga ada pendampingan khusus dari tim kader yang ada di desa masing-masing. Yang masuk kategori stunting sekitar 17, tapi yang masuk dari garis merah ini yang kita fokus kita tangani ada 6. Ini kita fokus tangani setiap bulan, bahkan setiap 10 hari sekali. Ini Bu Bidan beserta kader yang ada di bawah ini selalu continue untuk mengunjungi kondisi anak yang memang dalam tanda kutip perlakuan khusus dari desa dan butuh pendampingan secara spesifik yang ada di wilayah kita masing-masing. Alhamdulillah tahun ini menurun untuk Purworejo. Dari kemarin sekitar 23 atau 26, ini tinggal 17, terus kemudian yang ada di garis merah ini kita spot tinggal 6. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini tinggal 5. Itu pun bukan target stunting asli, tapi 5 itu adalah yang menuju potensi stunting. Karena yang stunting dengan kerjasama yang bagus daripada dinas, kemudian kita Sanan Kulon, Puskesmas, kader, Bu Bidan, sehingga alhamdulillah bantuan yang kita berikan baik melalui pendampingan kepada kader maupun secara teknis untuk bantuannya yang kita anggarkan khusus dari desa dalam hal menangani stunting supaya lebih menuju pada efektivitas itu berhasil. Menurut kami sebetulnya stunting memang krusial masalahnya, bukan cuma karena orang terjadi stunting, tapi juga penunjangnya seperti perkawinan yang terlalu dini itu juga menunjukkan artinya lahirnya anak-anak yang mungkin bisa stunting. Juga mungkin pengelolaan ibu asuhnya yang kurang efektif, kadang anggaran yang kita berikan khusus untuk anak mungkin dipakai yang lain. Nah, itu mungkin yang perlu pendampingan dan sosialisasi lebih tinggi, lebih efektif sampai ke bawah sehingga tepat sasaran, dan sehingga insya Allah kami akan selalu mendukung pemerintah untuk pengentasan stunting ini untuk segera terwujud di tahun-tahun mendatang. Hal senada juga disampaikan oleh Saiin, perwakilan pemerintah Desa Jeding, Kecamatan Sanan Kulon, bahwa saat ini di Desa Jeding tinggal 7 kasus stunting dan pihak Pemda setempat akan terus melakukan upaya penurunan kasus tersebut dengan melibatkan banyak pihak, seperti BPD, unsur pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa, kader posyandu, pendamping keluarga, kader kesehatan desa, serta unsur lainnya. Menyambut baik dengan adanya minilog ini yang diselenggarakan oleh kecamatan, dan juga hari ini juga menghadirkan dari dinas sosial juga, sehingga penjelasan terkait yang pertama terkait penurunan stunting itu dapat berjalan, bagaimana agar di desa itu berjalan dengan baik untuk penurunan jumlah stunting, dibantu dengan bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh dinas sosial maupun dari desa khususnya. Di desa itu sebenarnya secara umum di desa Kecamatan Sanan Kulon itu sebenarnya tidak ada masalah gizi. Artinya secara ekonomi masyarakat secara umum sudah cukup mampu sebenarnya, tapi mungkin karena ada beberapa faktor seperti pola asuh, faktor genetik dan juga hal semacam itu yang tidak bisa kami antisipasi. Kalau terkait bantuan sendiri untuk mencegah stunting yang dilakukan oleh desa, yaitu penyaluran BLTDD kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu atau mungkin istilahnya miskin, jadi
dari desa sendiri perhatian untuk melakukan pencegahan juga sudah ada. Kalau desa Jeding sendiri ada berapa yang terkena stunting, Mas? Kalau per hari ini ada 7, Pak. Ada 7 yang masuk balita, kategori stunting, ya. Balita itu ya? Iya. Artinya masih dalam pengawasan terus ya? Tentu setiap bulan kami melakukan pengawasan dengan melakukan penyaluran bantuan secara rutin untuk keluarga penerima manfaat. Mudah-mudahan bahwa target-target ini nanti dari masing-masing kecamatan bisa tercapai dan mudah-mudahan juga lebih rendah daripada target yang telah ditentukan oleh kabupaten. Ya. Alhamdulillah pemerintah desa ketika kita mengevaluasi sangat baik sekali. Jadi saat ini sebagai informasi bahwa di masing-masing desa itu telah menganggarkan anggarannya untuk berkaitan dengan masalah penurunan stunting ini. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar. Harapan kami bahwa capaian-capaian yang nantinya harus tercapai di tahun 2024, karena capaian yang harus kita target yang ada di tahun 2024 itu adalah 8,6%. Mudah-mudahan dengan hasil evaluasi nantinya menjadi salah satu tolok ukur untuk kebijakan-kebijakan ke depan, bersama bersinergi bersama lintas sektoral, lintas OPD, juga dukungan-dukungan dari desa maupun kelurahan, yang harapan kita bersama nanti akan menghasilkan para generasi emas di tahun 2045. Ya. Untuk kerjasama, sinergitas, kolaborasi lintas sektoral alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Jadi melalui tim percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Blitar, kolaborasinya sangat luar biasa sekali. Jadi salah satunya bahwa mereka kami ajak turun untuk bersama-sama mengevaluasi dan memonitoring berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023. Dari Blitar, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di YouTube JTV Biro Kediri dan akun Instagram kami di @JTV Kediri. Dan akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.